Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hendak menjelaskan tentang UAS. Ya. Itu ada dua. Yang pertama contoh ya, perencanaan pendidikan diambil di kota Bandung. Ya. Nah kemudian yang kedua itu soalnya itu sampai bab 5 ya, bab berapa tuh di sana? Bab 4, Pak. Bab 4, bab 5? Di soal sampai bab 4, Pak. Oh, bab 4 aja. Oh ya. Nggih. Itu silahkan dicari datanya di masing-masing kabupaten. Ya. Nah, jadi itu hanya separuhnya aja. Yang jelas kan karena separuhnya kita hanya menilai ya. Belum masuk membuat rencananya, tetapi kita hanya mengidentifikasi masalah, hanya menilai kebutuhan apa. Nah, di sana akan terlihat di sana. Jadi saya sekaligus mengetahui yang sebenarnya bagaimana, sekaligus Anda mencari datanya untuk dia. Jadi bisa mengetahui lebih jauh tentang itu. Nah, tadi ada yang bertanya ya tentang gimana ngumpulnya. Ya saya pengen print out, dijilid nanti itu dikumpulkan ke ketua ya Pak Roma ketua, atau kalau nggak ke ketua siapa yang di Banjarbaru itu ya, ada yang di Banjarbaru bersedia menampung sampai lengkap baru diserahkan ke saya. Yang orang Banjarbaru tahu aja rumah saya. Nah, tapi jangan sampai jangan lewat dari jadwal jadwal UAS kita ya. Karena nilai terakhir itu tanggal 13 Juni ya. 13 Juni terakhir saya memasukkan nilai. Berarti kan jangan ngepas saya ya paling-palingnya saya bisa antara tanggal 5, tanggal 6 itu udah masuk nilai dan sudah bisa diakses itu nantinya. Ya. Saya kira itu yang mungkin ada jawaban pertanyaan saya atas pertanyaan ada satu orang tadi, memang saya nggak jawab agar supaya semuanya mahasiswa bisa mengetahui. Mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nggak? Pak, izin. Iya, silakan. Kalau pengiriman pakai ekspedisi nggak boleh ya Pak? Masing-masing. Takutnya kalau masing-masing nanti nggak terkontrol, ya kan? Tinggi. Nggak terkontrol maksudnya nanti ada berapa. Enaknya kan Anda sendiri yang mengumpul itu, ya. Oh, Inge. Agak sendiri ya, mahasiswa sendiri mengumpul ke temannya yang ditunjuk, siapa yang menunjuk, silakan kelas yang menunjuk, ya. Inge. Kelas yang menunjuk kemana. Jadi minta alamatnya dari rumah, kirim aja pakai ekspedisi. Oh iya, Inge. Nanti yang orang Banjarbaru itu nggak usah pakai ekspedisi, langsung diantar ke rumah aja, karena udah tahu rumah saya. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ada nggak yang lain? Pak, tidak di deadline aja Kak, Pak, tanggal terakhir kapan gitu. Misalnya tanggal 30 Mei. Jadi enak batas waktunya. Deadline-nya saat ujian. Oh, enggak. Ya. Kapan jadwalnya nggak tahu. Oh, jadwal ujian. Terakhir katanya tanggal 28 Mei tadi perkuliahan, Pak. Berarti seminggu tambah itu. Oh, enggak. Ya. Berarti seminggu setelah hari itu jangan ya, Pak. Ini Belanda masih jauh, jangan. Langsung Iya, langsung enggak, Pak. dikerjakan, ya. Iya. Jadi itu maksud saya, si ketua nyetor ke saya pas pada saat ujian. Ya mungkin tanggal 28 tambah 7 berapa? 5, tanggal 5. Seminggu pertama Juni berarti ya, Pak ya. Tanggal 5 ya. Berarti tanggal 5 itu ketua kelasnya atau siapa yang ditunjuk nyetor ke saya. Siap, Pak, siap. Ya. Terima kasih. Oh iya. Ada lagi yang lain? Nah, ini lagi ya, jangan sama persis seperti yang lewat yang saya temukan yang ada yang itu ketahuan karena saya ini udah
Gimana ya memeriksa ini? Kayaknya kayak udah ada naluri itu. Ini sama nih, pasti sama ini. Ah, ketahuan bukan hanya angkatan Anda, angkatan beberapa itu. Ada lagi ini tesis ini sama ada dulu ini ada di sini ya, pas ini sama tesis. Ya akhirnya bubar dua-duanya bikin judul kembali. Nah, kan rugi itu. Ya. Walaupun datanya sama, barangkali mungkin ulasannya apanya itu kan berbeda, nggak harus persis sama. Oke, baik. Kalau udah tidak ada lagi, kita akan lanjutkan ke perkuliahan kita untuk. Permisi Pak. Oh ya, Nggih, nggih. Permisi Pak. Ya. Ada yang saya tanyakan Silakan. keterkaitan tugas UAS ini Pak. Tadi Bapak menyampaikan di grup bahwasanya kita ada 2 di sini ya. Ada rencana strategis yang diangkat di Kota Bandung, lalu Itu turunlah ini contohnya, lalu turunlah kepada soal. Ya. Nah, untuk menyamakan Pak pemahaman, apakah nanti kita di sini itu membuat rencana strategis juga disesuaikan dengan daerah tempat kita masing-masing seperti itu ya? Oh, misalnya iya. Anda ada dari Kabupaten Banjar, cari dong nanti ke dinas Kabupaten Banjar itu dinas pendidikan data-datanya apa segala. Oh, siap. Yang agak repot itu sedikit ya mengenai peraturan. Perda, Nah, itu Perbu, kan ada ya. peraturannya tuh apa turunannya. Nanti kan bisa ada sendiri diambil aja itu untuk koleksi Anda. Nah itu. Harus dibuka itu. Siap. Jadi artinya yang Pian sampaikan di grup itu sebagai bahan referensi seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Referensi yang itu. Siap. Oke, makasih Pak penjelasannya. Ada yang lain? Ya memang saya nggak bisa kalau UAS coba jelaskan, coba gimana nggak itu udah satu aja itu yang begitunya. Ya, nggak ke sana. Nggak pernah ya di S2. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai diskusi. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa untuk diskusinya? Izin Bapak, kelompok 10 yang maju diskusi hari ini. Kelompok moderatornya? Moderator. Sebenarnya Ibu Nurul Hikmah, Pak. Oh, Bu Nurul. Bu Nurul, sekarang saya serahkan ke Bu Nurul untuk selanjutnya dibuka diskusinya. Gimana aturan-aturan diperkenalkan yang presentasi. Mohon izin dulu mau share screen. Gimana? Gimana, Bu Helda? Iya. Itu terlalu ada Horing Bu Kristanti. dijauhkan sedikit Volumenya kayaknya. speakernya. Jangan terlalu jangan terlalu Gimana? kencang. Sudah. Nah, itu bagus itu. Oh iya. Ulun tadi login dua akun. Apa tadi yang mau disampaikan? Mana sudah terlihat? Oh, sudah. Ya. Ibu moderator bisa saja segera dimulai. Presentasi jalan aja dulu sebentar. Saya sholatnya belum ini karena barusan datang dari luar ya. Jadi sekitar 10 menit saya meninggalkan room ini. Tapi tetap nyala. Oke. Silakan dimulai. Izin mengingatkan kelompok 11
Bu Nurul, Bu Didin, Pak Hasan Basri, dan Pak Arfawi. Tolong Pak Arfawi ya. Kalau nggak ada Ibu Nurul, biar Ulun yang moderatornya. Ini boleh Pak. Sama poin senyum minta tolong juga dari kelompok 11. Pak Hasan Basri. Siap-siap Pak. Pian kamu moderator Pak Hasan. Pian aja Pak. Yang netulen siapa? Bu Nurul kah? Ulun kita nontoninnya Pak. Oh, iya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen pengampu kuliah asesmen kebutuhan dan perencanaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhyani Rijali dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Adapun topik yang akan dibahas kelompok 10 itu adalah mengenai topiknya asesmen kebutuhan dan perencanaan pendidikan mengelaborasi rencana pendidikan. Perkenalkan nama saya Apawi selaku moderator dan Pak Hasan Basri sebagai nutulen pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun kelompok 10 yaitu ada namanya Ibu Kristianti Hilda Silviana, Emiria Mano, Muhammad Nur Hadi Ihsan, dan Sandro Indro Sucipto. Sedangkan rangkaian pada sesi pada ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dan tanya jawab tentang materi, dan ketiga penutup. Baik, pada teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai sesi pertama, pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk penyampaian materi, saya persilahkan kepada kelompok 10 untuk memaparkan presentasinya. Waktu dan ruang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Asesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan, Bapak Dr. Haji Ahmad Muhyani Rizali MSI, serta rekan-rekan mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan yang berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 10 pada pembahasan makalah kali ini kami membahas tema terkait mengelaborasi rencana pendidikan. Sebelum kami masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri sekali lagi tadi. Kelompok kami terdiri dari Ibu Kristanti Helda Silviana, Ibu Emiria Manao, dan saya sendiri Muhammad Nur Hadi Ihsan, dan Bapak Sandro Indro Sucipto. Baik, pada pembahasan kali ini tadi tentang mengelaborasi rencana pendidikan. Silakan Ibu lanjut slide kedua.
Baik, ini pertama-tama kita di bab 1 tentang pendahuluan. Poin A tentang latar belakang masalah. Secara konseptual, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Mengenai tentang yang di manajemen tadi, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber belajarnya, kurikulum, anggaran dana, dan fasilitas. Hal tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan itu merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut. Nah, sebagai suatu proyeksi perencanaan memiliki unsur kegiatan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci mengenai hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan atau kriteria untuk memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan alternatif, strategi, dan sasaran bagi pelaksanaannya. Lalu di poin B pada rumusan masalah, kami di sini mengangkat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang apa definisi dari perencanaan pendidikan. Jadi tentang mengelaborasi ini itu lebih kepada tahap perencanaan pendidikan, dan makna dari mengelaborasi sendiri itu adalah menggarap perencanaan pendidikan. Jadi pertama-tama rumusan yang diangkat adalah mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan. Lalu rumusan masalah yang berikutnya adalah apa pentingnya mengelaborasi rencana pendidikan. Lalu rumusan masalah yang selanjutnya, yang ketiga, itu bagaimana proses perencanaan pendidikan. Lalu yang rumusan masalah keempat, bagaimana bentuk-bentuk dari perencanaan pendidikan. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Kristan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Belum lanjutkan. Tujuan penulisan untuk mengetahui definisi dari perencanaan pendidikan, untuk mengetahui pentingnya mengelaborasi rencana pendidikan, untuk mengetahui proses perencanaan pendidikan, untuk mengetahui bentuk-bentuk perencanaan pendidikan. Manfaat penulisan. Manfaat bagi penulis yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai mengelaborasi rencana pendidikan. Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang mengelaborasi rencana pendidikan. Kita lanjut pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian perencanaan pendidikan. Secara konseptual, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber daya belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas. Untuk mengetahui tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan mempunyai peran penting dan berada pada tahap awal dalam proses manajemen pendidikan yang dijadikan sebagai bahan panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Menurut Bang Hart dan Trull, untuk mengatasi permasalahan pendidikan secara komprehensif, mereka merekomendasikan beberapa hal yang harus dicermati dalam merencanakan pendidikan, diantaranya 1. Mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait sistem pendidikan. Yang kedua, mengevaluasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif metode pendidikan dan dalam kaitannya dengan masalah-masalah khusus pendidikan.
Yang ketiga, mencermati masalah-masalah kritis yang memerlukan perhatian, penelitian, dan pengembangan. Yang keempat, mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada. Ya, dan yang kelima, melaksanakan kajian terhadap sistem pendidikan dan komponen-komponennya. Pentingnya mengelaborasi rencana pendidikan. Perencanaan atau planning merupakan salah satu dari 4 fungsi dasar manajemen. Dalam keempat fungsi dasar tersebut, perencanaan menduduki urutan pertama sebagai fungsi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan lancar. Presentasi berikutnya dilanjutkan kepada Ibu Emeria, dipersilahkan. Ibu Emeria. Baik Ibu, saya akan melanjutkan. Terima kasih. Urgensi mengelaborasi rencana pendidikan divisualisasikan ke dalam bentuk gambar sebagai berikut. Perencanaan, kedua pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Gambar di atas menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, dan teknis atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan bermutu. Proses mengelaborasi rencana pendidikan. Fungsi elaborasi rencana seperti telah disebutkan di atas adalah merinci ke dalam paket kegiatan. Dalam pengertian yang resmi, terdapat 2 kelompok kegiatan besar yang disebut program dan proyek. Program adalah paket kegiatan yang lebih besar dan setiap program sendiri ada beberapa proyek. Program adalah kumpulan kegiatan dari bidang-bidang yang saling berkaitan dan didefinisikan sebagai satu set proyek yang secara kolektif bertujuan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan rencana yang saling berkaitan. Bentuk-bentuk perencanaan pendidikan menurut Somantri 2004. Pertama, segi waktu perencanaan pendidikan ada 3, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dari segi ruang lingkup, yaitu makro level nasional, meso level regional atau lokal, mikro level institusional. Baik, silakan dilanjutkan Bapak. Pak Sandro. Mana orangnya mana? Tadi kok nggak ada satu. Ini nggak ada lagi ya? Mana itu orangnya? Siapa? Bu Helda? Gilirannya? Pak Sandro, ini harusnya Pak, cuman tadi Sidin kalau misalnya ada sinyal aja mungkin belum bisa berhadir, soalnya Sidin ada tugas mendadak keluar kota. Mungkin Pak Ihsan bisa melanjutkan Bapak. Baik, saya lanjutkan. Di slide berapa set? Baik, slide 12. Kita masuk kepada pembahasan hierarki aktivitas rencana pendidikan.
Sudah. Slide berapa, Bu? Slide 12 ya? 11 belum tadi Bapak. Oh, 11. Nih. Masih di Ini yang tadi nomor ini yang di layar itu 3 itu ya Bu ya? ya, ya. Tulisannya. Slide Thank you. 11 ya. Baik, lanjutkan ke poin 3. Tadi tentang poin 3 tentang segi konteks ya. Nah, untuk segi konteks ada terbagi menjadi 4 lagi, yaitu yang pertama perencanaan pendidikan nasional. Lalu yang kedua konteks perencanaan pendidikan provinsi. Lalu yang ketiga perencanaan pendidikan kabupaten atau kota. Lalu segi konteks yang keempat itu perencanaan satuan pendidikan atau perencanaan kelembagaan atau rencana sekolah atau disingkat RPS. Kemudian di poin 4 dari segi pendekatan terbagi menjadi 4 di sini. Yang pertama yaitu perencanaan terintegrasi atau integrated planning. Yang kedua, perencanaan komprehensif atau comprehensive planning. Yang ketiga, perencanaan strategis atau strategic planning. Yang keempat, perencanaan operasional atau operational planning. Kemudian di pembahasan ini tentang hierarki aktivitas rencana pendidikan. Rencana, program, dan proyek terdiri dari sejumlah aktivitas berjenjang. Jenis elaborasi rencana berupa jenjang aktivitas merupakan tahap persiapan yang penting untuk menetapkan fungsi manajemen. Sangat penting untuk menentukan struktur organisasi guna memperlancar pelaksanaan rencana. Karena hal ini menyediakan dasar bagi pendelegasian fungsi dan wewenang. Selanjutnya, struktur organisasi sangat diperlukan jika sistem penganggaran mengikuti model PPBS, yaitu planning, kemudian programming, budgeting, dan sistem. Pada PPBS, susunan aktivitas berdasarkan perjenjang direfleksikan oleh sistem dengan nomenklatur atau peristilahan yang berbeda. Nah, dan kesimpulannya pada bab penutup ini, mengelaborasi rencana pendidikan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan, mengingat perencanaan adalah fungsi utama dan pertama dari manajemen pendidikan yang harus dilakukan karena perencanaan sendiri merupakan suatu kerangka yang dapat mengarahkan kemana dan tujuan mana saja yang harus dicapai dalam proses pendidikan. Rencana pendidikan yang sifatnya masih garis besar kegiatan harus dirinci ke dalam beberapa program, dan program itu dirinci lagi ke dalam proyek-proyek. Gunanya adalah agar kegiatan yang direncanakan dapat dipahami teknisnya, kemudian dapat mempermudah pelaksanaannya. Karena adanya detail-detail kegiatan mulai dari jenis kegiatan, pelaksanaannya, waktunya, tempat pelaksanaannya, hingga sumber daya apa saja yang diperlukan. Demikian presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada kelompok 10 yang sudah mempresentasikan dan menyajikan pemaparan PowerPoint-nya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi pertama,
3 penanya, silahkan yang mau bertanya raise hand dulu. Dipersilahkan. Ada yang bertanya untuk kelompok 10? Silahkan di raise hand dulu. Ya, sudah ada satu yang present. Lanjut aja langsung pertanyaannya dari Pak Yunandar Riens. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya ingin Halo Pak di Yunandar. sini saya ingin ini suaranya kedengaran Pak. Kamera Agak dimatikan aja, putus-putus, Pak. Suaranya kameranya kedengaran. ditutup supaya sinyalnya jangan terbagi. Oke, Tutup anunya, oke, kameranya tutup aja. oke. Nah, silakan. Silakan Pak Yunandar. Baik Pak. Di sini saya ingin bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai rencana setelah perencanaan pendidikan. Adapun yang ingin saya tanyakan, apa kaitannya dari perencanaan pendidikan dengan rencana strategis atau setelah pendidikan, baik persamaan atau perbedaannya. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut yang saya baca di chat ya, barusan bahwa dalam penyusunan perencanaan pendidikan itu erat kaitannya dengan kurikulum, perkembangan jumlah siswa dan guru, dan situasi kondisi lingkungan satuan pendidikan. Nah, mengapa hal itu menjadi hal yang paling mendasar perencanaan pendidikan? Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu atau ya mungkin ada lanjut dari Bu Isa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok penyaji keterkaitan rencana perencanaan pendidikan. Nah, seperti apa yang kita ketahui bahwa pada umumnya saat ini sekolah menengah umum ya banyak mengalami penurunan dari segi penerimaan siswa. Ya, dari tahun ke tahun ada sedikit penurunan dibandingkan dengan sekolah yang berbasis dengan keagamaan. Menurut pendapat kelompok penyaji, strategi perencanaan pendidikan seperti apa untuk mengimbangi daripada latar belakang yang telah tadi saya sebutkan. Mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Isa. Satu penanya lagi, silakan Resens. Ada? Ya, silakan Pak Ketut Arte.
Ya, baik Pak Arfain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita berbicara rencana di SMK ini kan ada peta jalan namanya. Kalau dulu Lenstra, sekarang peta jalan. Jadi pada intinya sekolah itu merencanakan pendidikan beberapa tahun ke depan. Nah, yang ingin saya tanyakan di saat situasi seperti sekarang ini ya, COVID atau wabah melanda ini, itu kan otomatis tidak sesuai rencana. Kira-kira trik apa saja yang dilakukan menurut kelompok ya, kelompok untuk mengatasi hal tersebut karena itu sudah tidak sesuai dengan rencana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut. Mungkin sudah lengkap untuk 3 pertanyaan di sesi pertama. Untuk kelompok 10 silakan kalau dari penanya siapa saja silakan dimulai dulu. Waktu dan tempat silakan dipersilakan untuk kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yunandar, Ibu Ise ataupun Pak Ketut. Baik, izin menjawab Pak. Silakan Pak Muhammad Marhadi. Untuk pertama-tama kami menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Isa ya. Tadi pertanyaannya terkait penurunan dari segi penerimaan siswa dari tahun ke tahun dibanding sekolah keagamaan, strategi apa yang dilakukan untuk mengimbangi. Baik. Untuk fenomena yang terjadi ya, yang tadi disampaikan Ibu Isa ya, tentang penurunan penerimaan siswa ya, karena mungkin di suatu daerah atau di tertentu ketertarikan masyarakat lebih cenderung kepada sekolah yang berbasiskan keagamaan ya. Ya, berarti ini memang mungkin ini memang sebuah fenomena yang terjadi pada saat ini ya. Ada pandangan masyarakat tentang skala prioritas yang menginginkan output anaknya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang tua, ya. Sehingga dampaknya terjadi peningkatan siswa baru lebih condong kepada sekolah yang berbasiskan agama ya. Dari pendapat kelompok sendiri fenomena ini fenomena yang alamiah ya. Artinya kesadaran masyarakat tentang karakter keagamaan itu mulai meningkat ya, sehingga lebih condong ke arah sana. Dan memang itu perlu ditangkap oleh lembaga pendidikan sendiri bahwa memang karakter religius itu adalah poin yang cukup penting ya dalam perbaikan pendidikan di masa yang akan datang ya. Tentunya dengan nilai-nilai religiusitas itu akan memunculkan individu-individu yang dia lebih baik, lebih religius, sehingga dari segi sikap, akhlak dan sebagainya macam itu berefek terhadap di masa yang akan datang di lingkungan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara, dengan adanya pendidikan karakter yang memang itu berbasiskan poin-poin religiusitas, itu akan sangat berdampak terhadap segala aspek, dari mungkin segi aspek penurunan tingkat kriminalitas ya, dari segi apalagi
dan lain-lain sebagainya. Pada intinya itu memang dianggap mungkin oleh masyarakat sebagai solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh anak tersebut ya. Jadi sehingga apapun yang dibutuhkan masyarakat, tentunya lembaga pendidikan harusnya bisa menangkap ya perbaikan kebutuhan apa yang perlu dilakukan seperti itu. Dan memang PLJ itu adalah sesuatu yang seharusnya diperhatikan juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Silahkan dari kawan-kawan kelompok lain untuk menambahkan. Ya, kalau saya coba tambahkan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dari kelompok kami tadi, mungkin saya bisa menambahkan bahwa bisa kita melihat mengapa ya alasan penurunan atau terjadi penurunan penerimaan siswa di sekolah atau di lembaga tersebut. Ya, jadi mungkin di sini sekolah perlu mengadakan evaluasi diri dari segala aspek. Ya, evaluasi dari segi bagaimana pendidiknya, tenaga pendidiknya, fasilitasnya, dan sebagainya. Jadi mungkin di sini lembaga perlu mengevaluasi ada apa yang terjadi, mengapa dari tahun ke tahun ya terjadi penurunan penerimaan di sekolah tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, ada lagi kelompok yang ingin menambahkan? Izin Bapak. Bu mau menambahkan. Ketika ditanya perencanaan seperti apa adalah mengatasi fenomena ketika sekolah yang basisnya mungkin lebih ke agama lebih diminati daripada mungkin sekolah yang mungkin basisnya masih yang bersifat umum. Mungkin salah satu rencana yang bisa dilakukan adalah kita perlu mengadopsi sedikit nilai plus yang dari keagamaan tersebut. Misal, ketika di sekolah yang berbasis keagamaan itu melaksanakan kegiatan keagamaan seperti misal pagi kita tadarus Al-Quran itu misalnya yang untuk agama Islam, kemudian ketika paginya juga dilaksanakan sholat duha, kita mungkin bisa mengadopsinya sedikit. Kita bisa melakukan seperti itu, mungkin biarpun mungkin belum terlalu optimal, tapi setidaknya kita bisa lah seperti itu. Dengan cara bergiliran mungkin, atau seperti apa, terus lagi sama seperti kegiatan sholat zuhur dan lain sebagainya. Terus lagi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan itu lebih diintenskan, lebih diperbanyak. Soalnya kan hampir setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu memiliki bekal keagamaan. Jadi menurut saya seperti itu kita sisipkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa memberikan nilai plus dari kurikulum yang sebelumnya dapat kita ajarkan. Kira-kira seperti itu. Masih banyak lagi sebenarnya contoh lain, cuman salah satunya seperti itu. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih pada Ibu Kristianti dan kelompok 10 yang sudah menjawab. Saya ambil kesimpulannya, kira-kira menurut dari kesimpulan yang saya tangkap tadi, perlu mengadopsi nilai-nilai positif yang ada di sekolahan yang berbasis agama, terus lebih mengintensitaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang religius. Nah, saya kembalikan kepada Ibu Ise selaku penanya, bagaimana kira-kira jawaban daripada kelompok 10. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kepada kelompok pemaji. Sedikit saya menyimpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji bahwa di sini suatu fenomena yang saat ini terjadi gitu ya, mungkin di beberapa daerah atau hampir kita katakan di setiap daerah juga demikian. Nah, lalu dari fenomena tersebut kita harus mengevaluasi ada apa dengan lembaga satuan pendidikan kita ini sehingga mengalami kemerosotan. Setelah
Misalnya kalau kita mendapatkan hasil evaluasinya itu karena banyaknya yang berdatangan ke sekolah sebelah mungkin ya, nah berarti kita harus mengadopsi daripada sekolah yang menjadi pesaing kita. Mungkin seperti itu ya yang saya tangkap daripada apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Baik, terima kasih atas masukannya, bisa saya terima dan bisa saya pahami. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Pak Yunandar ataupun Pak Ketut, silakan. Yang mana dulu? Udah kelompok. Izin Bapak mau menjawab pertanyaan Pak Yunandar, boleh? Nggih, silakan Bu. Nggih. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya tadi kaitan perencanaan pendidikan dengan Renstra pendidikan. Gitu tadilah. Ya. Oh ya, nggih. Betul. Jadi intinya sebelum kita melaksanakan perencanaan kan kita susun dulu yang namanya Renstra. Renstra itu kan kegiatan yang disusun selama 5 tahun ke depan. Jadi kegiatan tersebut disusun apa-apa saja yang ingin kita laksanakan selama kegiatan 5 tahun ke depan. Jadi untuk Renstra ini merupakan titik awal dalam pembuatan rencana pendidikan yang dipilih oleh lembaga pendidikan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembelajarannya. Jadi tadi intinya rencana sebelum dilaksanakan perencanaan pendidikan terlebih dahulu harus membuat Renstra terlebih dahulu di mana Renstra tersebut diidentifikasi untuk aktivitas 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu. Kelompok lain, anggota kelompok lain kira-kira bisa menambah. Ya, silakan pada kelompok lain mungkin ada tambahan dari kelompok 10. Silakan. Ada anggota kelompok 10 untuk menambahkan. Tadi ada 2 pertanyaan kalau nggak salah dari Pak Yunandar mengenai kaitan rencana pendidikan dan Renstra pendidikan. Silakan untuk anggota kelompok 10. Iya, Bapak. Maaf, sekalian menjawab yang pertanyaan kaitan erat kaitan dalam kurikulum di satuan pendidikan tadi. Iya, jadi yang namanya perencanaan tadi merupakan dasar tadi pelaksanaan yang seperti programming, controlling seperti itu. Jadi intinya dari sana dulu kita berpatokan apa yang akan kita laksanakan, baru kemudian kita ke tahap-tahap berikutnya, sehingga itu sangat penting. Suatu program pendidikan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya perencanaan tersebut. Jadi kenapa jadi itu penting? Karena tadi untuk dapat melaksanakan ke tahap-tahap berikutnya, ke program-program berikutnya apa yang akan kita jalankan setelah disusun perencanaan tersebut. Jadi kenapa jadi itu sangat penting? Ya itu tadi jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Krisdayanti. Izin menambahkan Pak. Silakan Pak Nur Hadi. Ya, pertanyaan pertama dari Pak Yunandar tadi itu kaitannya adalah perencanaan strategis tadi kan tadi yang disampaikan oleh Ibu Santi. Ada intinya adalah perencanaan itu adalah langkah awal dari proses manajemen pendidikan ya. Dengan perencanaan yang baik, ya, maka poin-poin lain dari pelaksanaan dan segala macam proses setelah perencanaan itu akan juga berjalan baik dengan perencanaan yang baik dan efisien. Jadi perencanaan strategis ini adalah salah satu perencanaan jangka
Strategi itu merupakan proses perencanaan jangka panjang yang Alvin salah tadi. Maka itu dari perencanaan tersebut, maka segala kegiatan mengacu pada rencana yang tadi sudah ditetapkan dalam perencanaan. Seperti itu tambahannya, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Yunandar. Bagaimana Pak Yunandar? Baik, terima kasih atas penjelasan kelompok. Pertanyaan kedua tadi apa ya Pak? Pertanyaan kedua itu penjelasan mengapa keadaan siswa, kemudian lingkungan sekolah, keadaan guru serta kurikulum itu merupakan sumber masalah atau merupakan pijakan dan dasar untuk dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Jadi lebih sederhananya itu minta penjelasan di bidang itu. Tapi sudah tadi dijawab oleh sebagian dari Ibu Kristanti. Bu Kristanti. Jadi sudah terjawab oleh Ibu Kristanti ya Pak Yunandar ya? Atau masih kurang? Sudah Pak. Sudah. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Ketut mengenai COVID-19, bagaimana trik apa saja untuk mengatasinya? Mungkin pada kelompok 10 silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ketut. Izin menjawab Pak. Silakan Pak Nur Hadi. Tadi pertanyaannya berkaitan dengan dalam suatu lembaga pendidikan itu ada yang namanya Renstra, perencanaan pendidikan dalam beberapa tahun tadi ya, yang sudah ditanyakan Pak Yunandar ya. Renstra perencanaan pendidikan dalam beberapa tahun. Pak. Lalu di saat ya, kenapa Pak? Ya silakan kalau misalnya masih mau menjawab pertanyaan dari Pak Yunandar silakan. Enggak, masih ini menjawab pertanyaan Pak Ketut. Kemudian dalam perencanaan tadi ada kita menghadapi pandemi COVID ya. Akhirnya ada perubahan rencana ya. Nah ini ketika ada sesuatu yang tidak terduga seperti ini kan tentunya ada keputusan-keputusan yang memang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait agar bagaimana caranya aspek proses pendidikan tetap berjalan, namun dalam kasus COVID, bagaimana caranya proses pendidikan berjalan, namun tetap menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya ada pelaksanaan yang berubah, seperti misalkan yang kita temukan dalam ketika merebaknya COVID ini, seperti kurikulum 2013 istilahnya itu kemarin yang disesuaikan dengan kurikulum yang penyesuaian 2012 yang disesuaikan dengan kondisi COVID ya. Dan juga ada kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran daring ya. Dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak keputusan-keputusan yang memang harus diputuskan agar bagaimana caranya proses pendidikan berjalan dengan baik dan tetap bisa menghindari wabah penyakit COVID ya, sehingga tetap kegiatan pembelajaran tetap belajar, walaupun mungkin dengan perubahan pola pembelajaran dengan daring, dengan belajar di rumah, itu akan ada perbedaan, ada plus minusnya yang terjadi ya. Namun pada intinya itu adalah bagian dari usaha bagaimana agar proses pendidikan tetap berjalan, sehingga tadi perlu
keputusan-keputusan yang tepat ya di saat hal tersebut. Seperti itu mungkin yang bisa kami jelaskan Pak Ketut. Mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Baik, tambahan dari saya bahwa rencana pendidikan khususnya selama COVID ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang banyak yang tertunda atau tidak sesuai. Jadi solusinya bahwa memang kita sesuaikan rencana pendidikan di satuan pendidikan kita, tentu kita sesuaikan dengan masa COVID ini. Nah, seperti untuk ujian kelas 6 atau US di kabupaten kami, bahwa materinya itu disesuaikan dengan yang bisa tuntas selama COVID ini. Jadi terutama untuk kisi-kisi yang diberikan ke setiap satuan pendidikan dari gugus itu kebanyakan diambil dari kelas 6. Ya. Kebanyakan kisi-kisi itu dibuat dari materi kelas 6. Kenapa? Materi dari kelas 5 selama COVID itu banyak yang tidak tuntas. Jadi istilahnya bahwa ya akhirnya rencana itu memang harus disesuaikan dengan kondisi, situasi karena COVID, dan ini adalah sudah nasional. Ini bukan hanya untuk lembaga-lembaga tertentu, ini adalah sudah nasional. Jadi rencana pendidikan itu ya tentu saja tidak semaksimal mungkin kita laksanakan dan disesuaikan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Dan syukurlah bahwa perlahan-lahan situasi sudah mulai membaik, dan di satuan pendidikan atau di kabupaten kami sudah masuk PTM 100%. Dan kita harapkan untuk rencana pendidikan untuk selanjutnya bisa sesuailah, bisa tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Emeria Imano dan anggota kelompok 10 yang sudah menjelaskan mengenai pertanyaan dari Pak Ketut. Saya kembalikan kepada Pak Ketut. Bagaimana Pak Ketut? Ya, tadi kan saya tanya triknya ya, jadi ya mungkin itu salah satunya. Ya, ya baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Saya kira sudah cukup. Ya. Terima kasih. Sudah jelas ya? Sudah cukup Pak. Cukup, Anggi. Baik, mungkin sesi pertama mungkin ada tambahan sedikit dari Pak dosen, Pak. Mungkin ada tambahan sedikit dari beliau sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Izin Bapak, kalau misalnya ada tambahan dari Bapak dosen, atau lanjut saja? Ibu Ise. Betul Pak, Ise. Ise. Pertanyaannya tadi, kenapa tiap tahun ada kecenderungan menurun ya? Betul. Kayaknya bersaing dengan sekolah-sekolah Keagamaan. Bukan weekend ya. Jadi bukan hanya keagamaan, mungkin untuk Kalimantan Selatan keagamaan. Tapi penjelasannya bahwa sekolah itu harus fokus kepada pelanggan. Ya, fokus kepada pelanggan. Beberapa waktu yang lalu di kuliah ini pernah saya katakan bahwa sekolah itu, sebentar ya, ada telepon ini ya, bentar ya. Terhadap pelanggan. Artinya sekolah itu harus mengikuti apa maunya pelanggan. Ya.
oh ternyata di Kalimantan Selatan orangnya religius. Ya. Religius diteliti ya. Aduh, ada lagi apa ini? Ya. Religius diteliti lagi yang mana? Ya, apakah Quran, apakah sholat, apakah dai cilik, apakah penghafal ayat pendek? Itu anunya substansinya lain-lain itu. Arahnya kemana lagi? Nah, jadi yang jelas harus ke pelanggan. Oke. Nah, jadi sekolah itu seperti orang jualan. Kalau orang ke toko tadi mencari sesuatu, yang dicari tidak ada, berarti dia akan mencari toko yang lain. Ada, ya, tetapi warnanya nggak cocok. Ya. Oh, misalnya orang jualan jilbab, orang senangnya di sini jilbab putih. Seharusnya toko itu menjual jilbab putih. Tetapi penjual tadi senang jilbabnya merah, nggak bisa ya menurut pedagang itu. Ya, menjual yang merah nggak bisa, harus jualan yang putih. Nah jadi ini, ya kebetulan aja kita di sini religius hingga ya sekolah umum ya berasa religius gitu. Ya. Sekolah umum berasa religius. Ini contoh di Kalimantan Selatan, perguruan ukhuwah. Itu ukhuwah. Ukhuwah tuh nggak ada yang namanya madrasah ibtidaiyah, nggak ada. Tetapi dia ada SD-nya, SD IT. Ya, SMP IT nggak ada, sanawiyah nggak ada. Ya. Nah, artinya dia memadukan ya dengan pendidikan umum tadi dengan pendidikan yang kebetulan ya disenangi oleh pelanggan itu ya, disenangi ya kebetulan di Kalimantan Selatan itu religius, maka disenangannya adalah anak nanti kalau udah selesai pendidikan ada lah itu ya bekas-bekas religiusnya itu di sekolah ya, bisa ngaji ya, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa apa dan sebagainya. Oke. Sekarang yang kedua punya Pak Yunandar, kaitan perencanaan pendidikan dengan rencana strategi. Bu Helda, buka deh apa yang punya Anda, buka paparan tadi. Saya nggak buka. Bu, silakan dibuka yang PowerPoint tadi, Pak, Bu. Nah, itu. Mana tadi yang ini yang 10 cuma yang 10. Nah, ini. Perencanaan kalau kita lihat dari sisi waktu ada jangka panjang 10 sampai 20. Jangka pendek 5 sampai dengan 10. Ya. Jadi 5 tahun sampai 10 tahun. Ya. Jangka pendek itu tahunan operasional, 1 tahun. Ya. Sekarang yang namanya perencanaan strategis itu termasuk pada RPJM, ya, perencanaan jangka menengah. Nah, kalau perencanaan jangka menengah nanti ada 2 tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua 10 tahun, berarti itu adalah jangka menengah. Nah ini, jadi kalau kita lihat lagi perencanaan pendidikan tadi pada sisi garapan itu ada 7 kan. Salah satunya kurikulum. Tadi ditanyakan kurikulum ya. Punya siapa? Kurikulum tadi punya Pak Ketut ya, bukan Pak ini ya. Ulun Pak Yunandar. Pak Yunandar, Pak. Yunandar, Pak. Ya, kurikulum. Nah, itu kalau kita lihat dari sisi garapannya,
Berarti bisa perencanaan kurikulum itu yang jangka menengah, bisa perencanaan kurikulum itu yang jangka pendek, bisa perencanaan kurikulum itu yang jangka panjang. Ya. Jadi perencanaan kurikulum tidak hanya jangka pendek, enggak. Ya. Kita akan melihat oh ini waktu, oh ini fokus garapan. Salah satunya kurikulum dan pengajaran namanya. Oke. Nah sekarang ada lagi terkait dengan kenapa kok siswa dengan guru? Nah, karena itu yang pelaku utamanya. Ya. Kenapa? Oh siswa guru, banyaknya siswa, berarti kan ada nanti rasio. Kalau siswa segini harus berapa dong gurunya? Misalnya di mana di SMP ya 15 siswa harus 1 guru. Ya. 15 siswa harus 1 guru. Kalau orangnya 30 harus 2 guru. Kalau orangnya berapa harus berapa? Ya. Kalau di SD misalnya 20 siswa harus 1 orang guru. 40 berarti 2 orang guru. Tetapi sekarang di daerah kita ini siswanya minim, ya berlebihlah gurunya. Karena apa? Ada sekolah kelas 6, cuman ada 4 orang diajar oleh 1 guru. Nah, kenapa? Karena muridnya. Apakah muridnya KB-nya berhasil ataukah muridnya tadi lari ke pesantren? Nah ini. Nah jadi kenapa harus guru dengan siswa? Karena itu yang pokoknya. Oh banyaknya siswa. 1 lokal SD 28. Berarti ada 100, harus berapa menyediakan? Kan bermula pasti semuanya pada siswa. Oh menyediakan buku nanti berapa orang agar supaya 1 siswa 1 buku. Nah, lagi. Oh ini nanti siswanya keluar 5 orang. Ya masuknya kemarin berapa orang sehingga dapat dihitung persentase produktivitas sekolah. Jadi semuanya siswa dan guru yang lain-lainnya itu mengikuti oleh itu di dalam analisis kebutuhan atau penilaian kebutuhan itu yang data-data dengan siswa dengan variasinya siswa ya, umurnya, apanya, tempat tinggalnya, pasti siswanya. Ya, orang tuanya itu dilihat. Nah, jadi tidak titik beratnya ke desa. Nah, di desa, kalau di desa, misalnya 1 desa 1 sekolah. Kalau orangnya banyak gimana harus 2? Ya harus 2, nggak bisa 1 desa 1 sekolah. Nah, jadi harus di siswanya. Oke. Sekarang punya Pak Ketut Arte peta jalan itu di atas itu, paling atas itu, ya. Kalau dulu yang namanya ada pola dasar pembangunan dulu zamannya tahun berapa itu. Sekarang berubah menjadi peta jalan. Ya. Peta jalannya berapa tahun? 25 tahun. Ya. Sama dengan perencanaan jangka panjang. Ya, peta jalan ini, perencanaan jangka panjang. Nah, terus pada saat COVID, salah satu karakteristik perencanaan itu adalah fleksibel. Nggak boleh kaku. Nah, maka di tengah jalan terjadi sesuatu, maka perencanaan harus bisa menyesuaikan. Menyesuaikan, nggak boleh kaku. Misalnya terjadi COVID, perencanaan tetap buka semua. Nggak boleh kita daring, nggak boleh tetap buka. Ya salah lah. Ya, harus fleksibel. Nah itu syarat utama dari perencanaan itu harus fleksibel. Nah sudah barang tentu COVID yang ini merupakan masalah. Masalah ini mempengaruhi kepada hasilnya ya, pendidikan pada masa COVID ini
terjadi tendensi menurun. Dari kecerdasan siswa menurun, kualitas pembelajarannya menurun, ya. Kemudian juga kualitas lulusan juga menurun. Nah, bagaimana agar supaya tidak menurun lagi? Ini tadi. Maka pada saat yang landai ini digunakan strategi merubah perencanaan strateginya. Merubah yang 5 tahun itu gimana? Ya, yang disesuaikan dengan keadaan. Karena yang 5 tahun itu akan mencerminkan ada beberapa arah dari perencanaan ini. Apakah perencanaan ini defensif? Ya, artinya bertahan. Defensif, tidak ada pengembangan, tidak ada peningkatan, tetapi bertahan. Apakah ada lagi yang di bawah bertahan itu menyelesaikan masalah? Nah, itu lebih rendah lagi menyelesaikan masalah. Nggak ada pengembangan, nggak ada peningkatan. Tetapi bagaimana masalah ini dulu diselesaikan, dituntaskan. Setelah masalahnya selesai dituntaskan, baru kita lakukan peningkatan. Nah, tetapi kalau misalnya masalahnya nggak terlalu ya sudah bisa diatasi, maka ofensif yang akan main. Ofensif itu menyerang. Menyerang itu artinya bahwa perencanaan itu nanti arahnya peningkatan. Oke, kalau ini misalnya sekolah kita ini hanya ada 50 orang, direncanakan menjadi 70 orang. Nah, naik 40%. Yang merencanakan naik itu namanya ofensif. Ya, perannya. Jadi berbagai cara ya di perencanaan strategi ini yang disusun dengan menggunakan pendekatan SWOT, ya, pendekatan analisis SWOT akan menghasilkan ada 4 arahan tadi. Apakah defensif, ya, apakah ofensif, apakah menyelesaikan masalah, atau ya membenahi kondisi sekolah yang sangat bermasalah sekali. Nah, itu, saya kira itu yang dapat saya rekam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan ke saya langsung. Oke, silakan. Kalau ada. Oke. Ada dari kawan-kawan yang mungkin mau langsung bertanya sama Bapak? Atau kita buka lagi sesi tanya jawab yang sesi kedua? Saya kira nggak usah, karena jam 3 saya ini udah ada janji, ada 4 orang mahasiswa mau konsul mahasiswa untuk kakak kelas Anda, tesis ini. Karena pada akhir Mei ini sudah dibuka ujian tesis. Yang Anda kira-kira nanti bisa menggarap tesis, melihat itulah di orang ujian itu gimana tesis orang, gimana ujian, gimana apa dan sebagainya. Boleh itu ya kalau mau menyaksikan. Baik, ada kawan-kawan yang ingin langsung bertanya sama Bapak mengenai materi hari ini. Waktu dan ruang silahkan dipersilahkan. Barangkali tidak ada. Kalau tidak ada, saya pengen meminta ke Anda, karena kita terlalu banyak libur kemarin, sehingga kalau sampai 28 terakhir kuliah, berarti cuma hanya ada 2 pertemuan. Iya, Pak. Sedangkan yang belum presentasinya ada 3. Iya. Berarti dicarikanlah 1 waktu kapan? Ya. Kapan untuk agar supaya semua kelompok 11 ya. 12 sama 13 lagi Pak ya. Kenapa? Ada 3 kelompok lagi yang belum maju Pak. Ya, Kelompok 11, 12, 13. Nggih. Jadi ya ini kan hari ini tanggal 14. Tanggal 21 1 kelompok, tanggal 28 1 kelompok. 1 kelompoknya tanggal berapa? Nah ini. Coba. Silakan
di apa atau dijawab nanti minggu depan atau gimana ya? Rundingan dulu Anda. Oke. Saya sih asal jangan Senin dan Selasa. Mohon maaf Bapak, Ya. Kalau hari ini berlanjut misalnya nih, Usul, ini kan hari ini rasanya Prof. Suryansa itu masih di Malang ya kawan-kawannya. Kalau seandainya kelompok selanjutnya siap lanjut, apa boleh hari ini berlanjut saja? Seandainya kawan-kawan siap nih. Bapaknya mau konsul mahasiswa katanya. Enggak, kalau misalnya mau mandiri hari Nah, ini, misalnya mandiri nggih. oke, dicatatkan apa yang masih belum terjawab nanti pada saat pertemuan tanggal berapa? Tanggal 21. Catatan tadi dibuka ke saya, mungkin saya akan dapat membantu apa-apa yang barangkali belum terjawab. Nah, tinggal kawan-kawan aja lagi yang giliran Kalau mandiri boleh. bisa. Tidak. Kalau saya mendampingi, saya ada jadwal. Oh, inggi Pak. Konsultasi. Inggi Pak. Gimana? Coba kawan-kawan yang lain, coba dikasih urun rembuk ini, Gita. Izin Pak, Silakan. misalnya minta waktu dulu kita rembukan, baru dikonfirmasi ke Bapak. Ya. Boleh. Enggak. Nanti kalau waktu udah jam 3, saya leave dari room ini, pakai WA. Ya. Atau nih saya ini 10 menit, saya tunggu 5 menitan Anda mungkin rembukan, oke? Iya. Silakan. Silakan. Silakan ya. Baik, mungkin kita tanya aja dulu ya ke kelompok yang berikutnya apakah siap tidak kalau kita laksanakan pada hari ini gitu. Kelompok 11, kelompok 12, kelompok 13. Nah ya, itu tidak perlu urut. 11, 12, 13 itu kan tidak saling terkait juga ya materinya ya. Iya, Siapa yang bisa maju? Siapa yang mau duluan, misalnya boleh. Kalau kita peserta ini lanjut aja untuk hari ini ya Bu Nira ya, oke aja gitu ya. Mumpung kosong nih masih kan. Betul. Kalau kita di hari lain takutnya Belum benturan tentu. kegiatan Menyita lain. waktu lagi, kan ada keperluan masing-masing juga. Ini mumpung kosong nih. Oke, siap juga Lon hari ini. Nah, itu aja tuh siapa tuh yang kelompok yang selanjutnya yang kawa hari ini tampil. Kalau ada kelompok yang siap, silahkan. Kalau peserta aja rata-rata semua siap kan? Tinggal yang Soalnya present sudah aja terjadwal nih. hari ini kuliah. Insya Allah siap aja Lon. Ya, karena kita pastilah ini tidak masalah kan hari ini kada sudah tahu aja ada jadwal gitu. Ini kelompok 11 Ibu Nurul Hikmah, Bu Didin, Pak Hasan Basri, Ibu Pak Arpawi, ya kok Pak Arpawi ya? Nah, Pak Arpawi, gimana kelompok Pak Arpawi? Ya, saya tanyakan sama kelompok dulu, Bu. Masih tanya di grup. Izin Bapak Ibu, kita kan Pak Suryansah itu pindah ke hari Kamis ya, berarti minggu depan juga kosong kita sepertinya gitu. Kalau misalnya diizinkan maaf, minggu depan yang kita dua sesi, 2 kali present ya. Jadi ada boleh juga itu. Ada waktu bujur. Bisa minggu depan, bisa hari ini atau minggu terakhir boleh. Asal Prof tuh benar-benar positif tetap Kamis ya. Tiba-tiba Sidin kena Sidin aku Sabtu aja jadi Sidin pulang habis sam kita. Pas Sidin kada kawa Kamis ya kalau Sidin pas Kamis aku awal juga. Kita tetap di jadwal aja Sidin. Ini aja kan absen di hari Sabtu. Kalau kan bisa jadi kemungkinan karena Sidin tuh masih kepepet juga tuh. Iya. Baru 7 pertemuan bisa jadi Sidin Kamis Sabtu aja Sidin. Nah, kita bujur. Kalau kawa kita mengambil peluang yang saat ini kosong aja dulu, jangan mereka-reka yang kena tuh belum tentu kosong gitu. Cuma masalahnya yang ini Bu, yang kalau kawa tinggal yang maju aja. Siap apa belum gitu aja. Namun kelompoknya sudah siap, namun kada ya. Amun kada ya sudah, hai. Untuk kelompoknya aja, Pak. Minggu depan sudah, kalau kada siap hari ini, minggu depan ya sudah pasti 2 kelompok. absen Prof Surtu kawakah sudah? Jam 3 kayaknya dibuka. Jam 3, Bu.
usulan 2 menit aja lagi. ya Allah. Kadang Mana maksa nih ada juga. suaranya kelompok 11, 12, Kayak apa 13 Pak nih? Arfawi? Kalau untuk kelompok 11 kayaknya belum siap. Nah, ya Iya. kelompok Oke. 12 Kamu akan tunggu. disiap ada Pak Makalahnya Arfawi, rasanya ada sudah maksa ada. ditunggu semua loh. tidak ada paksaan Makasih. kita. Asal yang penting jawab siap dulu gitu. Kelompok 12 itu Pak Arif Amin. Rahman, Pak Jody. Nah, Pak Jody. Nah, kayak apa Pak Jody? Belum siap Pak Nah, iya, kelompok Kang 12 Ge. ya juga belum siap. Bu Martina lah. Belum siap juga. Kelompok Ngomong dengan 13 Pak Pak Ahmad Jody. Zaini, Belum siap juga. Pak Riki Anggara, Belum Bu siap. Hilda kah? Bu Hilda kah? Karena kan memang Hilda mereka Wati. merasa belum jadwalnya, jadi Kayak apa Bu wajar Hilda? aja. Siap kalau Tapi Sidin lah. makalahnya udah selesai semua loh padahal. Anggreni Agustin. Siap. Maju kan? Ya sudah deh, kayaknya kada siap. Nah, pada jalan Bapak mungkin kada siap sudah hari ini. Minggu depan aja Bu Ai. Nah, Iya, kita minggu coba aja depan. mudahan minggu Oke, depan siap. kosong Amin, lagi amin. gitu. Berarti mungkin minggu depan Pak Muhyani Baik. bisa dua. Apa namanya, kalau misalnya kesulitan untuk 2 kali, saya juga tidak bisa melayani. Kalau lewat jam 3 setiap hari Sabtu kan ada konsultasi. Nah, kemudian kalau Pak memakai minggu tenang, ada satu itu. Minggu tenang. Sebelum ujian kan ada minggu tenang. Oh ya, di jadwal ujian itu ya Pak ya. Ya, ada minggu Bisa, tenang. bisa pakai Ya, jadwal boleh juga. tenang, Boleh Pak. juga, nggih, boleh. Di minggu tenang kita Pakai kuliah, G. Bisa aja Pak. Nggih, siap Pak. Siap, nanti siap. dikasih tahu yang lain-lain. Iya, G. Nah, jadi Nggih, saya siap. sediakan anunya update-nya di minggu tenang. Ya. Iya, G. Oke, nanti dikonfirmasi. Terima lagi. kasih Pak Nah, Muhyani. saya kira itu aja deh keputusannya mungkin. Nggih, terima kasih Terima Bapak. kasih Pak. Sekali lagi saya himbau ini ya Anda supaya jangan kaget nanti kalau misalnya ada waktu ada yang di Banjarnegara, ada info orang mau ujian, dilihat aja dulu ya. Boleh dong melihat supaya Anda jangan kaget waktu membuat proposal, kaget apa ya. Ada bimbingan saya. Masa proposalnya itu ada 15 halaman? Apa itu? Ya. Sampai saat sekarang ini ya belum selesai proposalnya karena apa itu? Nggak ada proposal tesis itu 15 halaman. Isinya nggak karu-karu ya nggak tahu. Ya minimal 40 lah. Nah, isinya itu ada yang 50 isinya proposal. Nah, jadi lihat jangan nanti ya malu-maluin lah itu masa udah S2 nggak apa proposalnya begitu. Dilihat aja supaya jangan kaget nanti. Saran aja nih saya. Saya kira itu. Saya langsung leave dari room ini. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Muhyani. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.